Hai guys, kembali lagi di channel Trading Camp. Di video kemarin kita sudah belajar bagaimana tips dan trik dalam trading itu dengan skala intraday ya, baik scalping ataupun intraday yang biasa. Nah, harapannya dengan teman-teman kemarin yang sudah nonton videonya itu bisa membantu dalam karir trading teman-teman semuanya ya. Oke, di video kali ini kita akan membahas update market. Seperti biasanya, kita akan bahas dari segi teknikal maupun fundamentalnya ya. Kita akan cek di sisi fundamental terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan web Forex Factory ya, salah satu contohnya, ataupun menggunakan investing itu sama aja. Nah, di sini jamnya ini masih dalam WITA ya. Jika teman-teman di daerah yang WIB, teman-teman bisa menggunakan jamnya nanti patokannya WIB. Nah, di sini kita sudah memfilter news di minggu ini, dimulai dari hari Senin ini tadi pagi subuh ya. Itu ada Jerome Powell, ada speaks. Nah, cuman efeknya tidak begitu signifikan di dalam market karena market juga dalam kondisi belum open ya. Nah, di hari Senin ini tidak ada news, dan di minggu ini memang sekarang adalah minggu terakhir dari bulan Mei. Jadi kalau udah akhir bulan itu biasanya newsnya sedikit ya, karena volumenya juga sudah besar di awal bulan. Nah, sekarang kita hanya menuju ke closing monthly. Nah, di hari Selasanya itu nanti di jam 7.30 malam WIB itu seperti biasa news di sesi New York itu ada core durable goods, nah sama durable. Nah, ini news USD dan ada satu lagi yaitu CB consumer. Nah, ini juga jadi indikator ya. Nanti kita cek, biasanya di jam-jam ini market akan mengalami volatilitas. Ada kenaikan volatilitasnya gitu. Nah, itu untuk hari Selasa, berarti di hari Senin ini kita tidak ada news ya, malam. Dan kalau teman-teman cek di web investing itu hari ini untuk market London atau United Kingdom dan market US itu ada holiday ya. Jadi memang ekspektasinya hari ini market tidak begitu volatil atau malah cenderung sideways. Nah, nanti kita pantau dulu bagaimana pergerakannya. Lalu kita lanjut di hari Rabu. Nah, di sini newsnya itu lumayan banyak, tetapi ini didominasi dengan NZD ya. Ini adalah New Zealand. Nah, jadi teman-teman yang trading forex yang bermain di pair NZD, nah ini bisa cek newsnya besok ya, di hari Rabu. Lalu di hari Kamis, nah ini di hari Kamis subuh itu ada FOMC meeting minutes. Nah, ini biasanya ada pembahasan bagaimana kebijakan ekonomi selama sebulan ini yang diambil. Nah, nanti tapi biasanya FOMC meeting minutes ini tidak se-impact dari FOMC biasanya yang di awal bulan. Nah, cuman tetap teman-teman wajib cek ya nanti. Lalu dilanjut jam 7.30 malam di hari Kamis itu ada klaim pengangguran. Nah, jadi di Kamis Jumat. Jadi puncaknya di minggu ini itu ada di Kamis Jumat ya untuk news di sesi New York. Dan teman-teman bisa cek di jam 7.30. Nah, biasanya kan newsnya start jam segitu. Nah, oke. Sudah cukup kita bahas tentang fundamentalnya. Kita akan kembali ke chart. Nah, sekarang kita akan bahas dulu untuk Bitcoin. Seperti biasa kita mulai dari time frame yang lebih besar ya. Nah, atau misalkan kita iseng nih, kita cek di monthly-nya atau di bulanannya Bitcoin. Ini memang Bitcoin sudah sah ATH ya. Nah, jadi kemarin Bitcoin mencetak ATH-nya, cuman karena tidak ada news di sini, jadi ATH-nya ini cuman nggak signifikan ya, kayak sedikit aja gitu, tembus tapi masih sedikit, masih di angka kisaran 111.000 gitu, hampir 112 gitu. Nah, jadi ekspektasi kita, sebelumnya kita ada plan yang penurunan kemarin ya. Nah, kita ada plan, dan plan kita itu tidak jalan jauh gitu, cuman dapat TP1 ya kalau nggak salah ya. Nah, itu nggak apa-apa karena memang
Di sini kita mengikuti market patokan kita yang kemarin di awal adalah walaupun di H1 ada hilal untuk change of character ya di sini ya. Di sini. Nah, tetapi teman-teman bisa cek. Di sini di weekly itu memang tidak ada candle yang closing bawah. Nah, jadi memang kalau kita menggunakan smart money concept, ini adalah hanya sebagai sweep liquidity. Nah, ketika market sudah mengambil liquidity, nah, kemudian reboundnya di fair value gap atau imbalance weekly, lalu market ATH. Nah, ini adalah struktur yang bullish ya, sama seperti sebelumnya di sini. Nah, teman-teman bisa cek di sini dia juga sama. Nah, memang berarti si Bitcoin ini adalah masih bullish gitu ya. Nah, masih membentuk di sini ada high, ini ada low, ini ada higher high, ini higher low. Nah, ini adalah potensi untuk higher high lagi gitu. Nah, selanjutnya kalau kita cek ya dari closing weekly hari ini ya pagi ini, nah cuman di sini agak kurang bagus ya untuk Bitcoin di weekly-nya. Kenapa? Karena di sini kita lihat bahwa Bitcoin itu masih close week ya, belum bisa close body candle. Harapannya kita adalah jika dia closing solid candle begini, nah ini adalah hilal yang bagus untuk Bitcoin lanjut naik ke atas. Nah, kalau kita di sini week-nya itu adalah weekly-nya itu berbentuk week gitu ya. Nah, jadi ekspektasi kita akan ada potensi penurunan dulu gitu sebelum melanjutkan kenaikan. Nah, kalau yang sekilas kita lihat di sini POI-nya, areanya itu ada fair value gap di sini weekly di kisaran 100 sampai 97, lalu ada lagi satu lagi di sini di kisaran 87 sampai 90 ya. Nah, ini adalah dua area yang berpotensi defisit untuk Bitcoin sebelum melanjutkan kenaikan. Jika memang ada konfirmasi turun, sekali lagi ya, itu teman-teman harus tahu kalau memang tidak ada konfirmasi turun ya, kita jangan sell. Berarti melawan market gitu. Nah, dari closing weekly-nya kita lihat dia masih sweep liquidity di sini, masih mengambil gagal break high, tetapi masih closing bullish ya. Jadi memang momentumnya tetap masih bayar. Kita akan turunkan ke time frame daily. Nah, di daily ini teman-teman bisa cek bahwa di sini Bitcoin berhasil close body gitu. Bagusnya di sini adalah Bitcoin berhasil close body. Artinya apa? Jadi di sini kalau kita menggunakan smart money concept, berarti kemarin change of character di sini itu dibalas dengan CH di sini. Berarti dengan closingnya daily di sini, ini membentuk struktur baru bahwa Bitcoin kembali bullish gitu, klaim bullish. Nah, artinya adalah titik low terakhir kemarin di 74 ini adalah menjadi patokan low kita gitu. Jadi selama Bitcoin tidak bermain di bawah 74, maka bias kita secara majornya itu adalah bullish ya. Jadi Bitcoin ini masih strong bullish. Teman-teman bisa cek juga di sini bahwa trend line-nya itu belum di break sama sekali. Berarti memang ada indikasi bahwa ini adalah strong momentum untuk Bitcoin. Nah, jadi itu adalah info yang kita dapat di daily. Nah, terus kalau misalkan bias kita masih bullish, lalu berapakah target kita gitu? Nah, kita bisa gunakan Fibo extension ya. Nah, kita menggunakan Fibo extension. Nah, di sini target terdekatnya kalau berdasarkan Fibo itu ada di kisaran 120 hingga 125. Nah, jadi ekspektasi kita ya gitu. Setelah Bitcoin ini berhasil break ATH, jadi dia masih akan melanjutkan kenaikannya di kisaran 120 sampai 125. Itu untuk target terdekatnya gitu. Apakah bisa lebih tinggi? Tentu bisa. Di sini Fibo 1618 itu ada di kisaran 132. Nah, jika Bitcoin sampai di harga 132, berarti di sini Bitcoin adalah mode hyper bullish ya. Sangat strong momentum buyer dan bukan tidak mungkin bahwa Bitcoin akan melanjutkan kenaikannya lagi. Nah, cuman di higher time frame ini di HTF pantauan kita adalah di 120 sampai 125. Nah, setelah kita punya target ya, terus kita akan cek LTF-nya apakah memang memungkinkan kita untuk melakukan buy atau
masih ada potensi kita untuk sell, menjemput area buy. Nah, itu teman-teman bisa lakuin ya. Nah, cuman di sini adalah karena kita sudah all time high, kita tidak punya supply sebagai referensi area. Nah, yang kita punya hanya pergerakan terakhirnya. Nah, di sini teman-teman bisa cek bahwa ini adalah bos terakhirnya di sini. Nah ya, berarti kita bisa simpulkan bahwa area 100.400 ini gitu. Atau kalau kita mau lebih precise lagi 105.68 ini. Nah, ini adalah area key level kita gitu. Jadi selama Bitcoin itu tidak break 100.000, tidak klaim di bawah 100.000 ya, maka Bitcoin penurunannya hanya bersifat koreksi sebelum melanjutkan kenaikan lagi. Nah, jika nanti Bitcoin itu break di bawah 100.000, nah ini adalah early signal kita, bisa jadi Bitcoin memang mau koreksi dulu. Kalaupun nantinya koreksi, nah tadi kita sudah sebutkan ya di awal, kalau teman-teman di area weekly imbalance atau weekly FVG, fair value gap itu di 100 sampai 96. Nah, ketika kita cek di H4, ini memang ada area bagus nih. Di sini ada order block nih di sini. Nah di 96 sampai 97. Nah, memang berarti sesuai ya gitu. Nah, ini juga bisa gitu. Jadi sekarang yang bisa kita lakukan untuk Bitcoin adalah menunggu ya. Menunggu apakah memang kita dikasih kesempatan untuk scalping sell dulu atau memang dia langsung breakout. Nah, kalau misalkan kita mau scalping sell, setidaknya di sini harus ada skenario ya. Skenario bahwa market memang membentuk konfirmasi sell di sini. Nah, baru teman-teman bisa lakukan sell. Jika tidak ada konfirmasi, maka jangan open sell gitu. Nah, kita coba cek di H1 apakah ada yield tambahan. Nah, di sini tipis sekali ya. Di sini memang sekilas ada potensi bahwa market itu membentuk sideways di sini lalu reject. Nah, tapi kemarin itu di sini Bitcoin reboundnya itu pas di supportnya. Nah, jadi ekspektasi kita memang Bitcoin akan testing di zone ini dulu. Nah, di 110 sampai 111 ini akan di testing dulu. Apakah memang akan reject di sini? Nah, ini nanti perlu teman-teman lihat konfirmasinya ya. Jangan lupa gunakan konfirmasi tambahan. Jadi ini adalah analisa top down analisis dari Bitcoin. Kita cek dari HTF hingga LTF-nya. Lalu di analisa kedua kita masuk di gold ya. Kita singkat saja gold. Nah, oke, ini gold kemarin kita jadi begini. Kita akan gunakan HTF dulu untuk gold. Nah, sama ya. Di gold ini posisinya adalah ini sebagai key level kita. Nah, di sini gold sekilas masih terkena resist gitu. Resist trendline di sini. Nah, ini perlu kita tahu apakah di sini itu gold akan breakout atau malah di sini saatnya gold untuk retest. Nah, ini adalah area penentuan ya. Ini untuk daily-nya. Oke, sekarang kita coba cek di time frame LTF-nya ya. Nah, di sini teman-teman bisa cek bahwa memang strukturnya untuk LTF ini masih dalam fase korektifnya. Nah, ini adalah fase korektifnya. Nah, di sini sangat rapi ya. Dia di sini reject. Nah, membentuk trendline di sini. Nah, ini adalah penentuan. Jadi memang ini gold juga area penentuannya di sini, key levelnya. Nah, 3437. Nah, di sini yang perlu teman-teman cek, lihat adalah ini ada potensi supply di sini. Nah, gold sudah kena nih. Nah, makanya di sini kita lihat apakah memang gold itu saatnya koreksi turun atau memang masih breakout gitu. Nah, untuk setupnya sendiri di sini memang kalau area tanggung ini belum ada ya. Dari segi HTF kita carinya itu adalah potensi sell. Nah, sekarang kita cek di LTF-nya. Nah, oke. Nah, sekarang kita dapat nih strukturnya nih. Ini adalah strukturnya si gold. Nah, patokan kita selama gold tidak break 327 berapa nih?
3279 ya. Nah, 3278 itu masih bullish. Nah, itu potensi reboundnya ada di pertama zone ini. Nah, yang sudah dites ya, ini sudah kena. Nah, udah dicoba. Lalu yang kedua ada di sini. Nah, di kisaran 3304 sampai 3290-an. Nah, ini yang menjadi area yang kita pantau. Apakah gold itu nantinya akan naik atau masih bisa turun ke sini lalu kita open posisi buy di sini. Nah, pilihan kita ada dua ini. Kalau gold closing di bawah 3278, maka ada potensi kita untuk sell di sini. Nah, jadi memang skenario gold itu kita cukup gunakan 3 arrow ini aja ya. Nah, di area pertama sekarang yang sedang berlangsung, atau ini masih ada potensi turun lagi. Nah, kita ambil di zone kedua. Lalu yang terakhir, jika kedua zone ini memang gagal untuk memantulkan gold, maka memang waktunya gold itu untuk koreksi lebih dalam dulu. Nah, oke, jadi itu adalah update dari market gold dan juga Bitcoin untuk seminggu ke depan ya. Nah, semoga videonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.